wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah, para salikin jamaah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah, para keluarga, istri, pengikut, sahabat, dan juga umatnya hatta yaumil akhir biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Para salikin rahimakumullah, izin kepada para guru-guru saya akan meneruskan. Wa qala mu'allif hadza kitab wa nabihima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. Wa idza takharaka baqiya wa man 'alaika bihi la yamna'uka faniya fa inna ma yamna'uka ma lam yaksimhu laka wa ma lam yaksimhu laka falaysa. Wa idza takharaka, kalau Allah sudah mempersiapkan balasan kita itu nanti di akhirat, bagian nanti kita di akhirat itu adalah abadi. Wa manna 'alaika bihi, maka dengan demikian kamu boleh menikmatinya nanti kepada hambanya. Jadi sudah dipersiapkan nikmat itu baik di dunia maupun di akhirat. Was'ulu ayyakhruju min khairin yahtasib, kan? Wajib dari beberapa pintu yang kita tidak akan tahu dari mana, dan kita tidak bisa menghitung. Wajib min khaliyat taksib. Itu untuk Anda. Layam nukal fana, ya, maka Anda tidak akan mencegah kepadamu untuk menikmati dunia yang fana ini. Artinya fana itu boleh kamu nikmati. Orang, sekali lagi, orang tasawuf, orang ahli tarekat bukan berarti orang yang gembel, bukan orang yang pakaiannya compang-camping. Dunia tetap dijalanin, tapi dunia tidak dimasukkan di dalam hati, tapi dunia cukup di tangan, ya, sebagai apa? Sebagai bekal berjuang tadi. Bukan bekalnya yang kita cari, tapi kemenangan nanti di yaumil akhir itu yang kita cari. Kadang-kala orang itu terlena dengan bekalnya itu. Setelah dapat bekal, dikira sudah menang, padahal tidak. Itu hanya bekal untuk kita akhirat. Tapi seringkali orang terlena dengan bekal itu, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Fa inna ma yamna'uka malam yaksimulaka, karena apa? Karena Allah tahu sesungguhnya, ya, Allah itu menyegah, ya. Allah itu tidak akan mencegah kepada menikmati dunia. Hanya saja Allah mencegah dari bagian yang bukan menjadi bagian Anda. Malam yaksimulah. Oh, ini jangan. Kamu itu pantasnya guru, kamu itu pantasnya dosen, kamu itu yang pas adalah birokrat, kamu itu yang pas pengusaha, kamu pas itu menteri, dan lain sebagainya. Itu sudah diatur, nggak usah iri. Nah, ini kita itu masih SMS, ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, ya kan? Yang Anda di situ temennya maju, oh ini dari mana itu, nyogok dari mana? Nah, tidak boleh hasad, itu tidak boleh. Rezekinya punya rumah baik, wah ini jangan-jangan, itu sudah hasad, tidak boleh. Karena Allah sudah ngatur, yamnauka malam yaksimhulak. Allah memberikan kepadamu dan mencegah untuk memiliki yang lain, karena yang lain sudah dipersiapkan untuk yang lain. Nah, ini kadang-kala orang nggak sabar. Wa malam yaksimhu laka falisalak, dan itu semua barang yang tidak kita miliki akan diberikan kepada orang yang lain, ya, tidak untuk kita. Jadi pilihan Allah itu yang lebih baik. Kita harus husnudzon dengan Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, keberkahannya, rezekinya, pangkatnya, itu harus dalam posisi ridho kepada Allah. Nah, para ibu sekalian, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif
wa mithalul mahmumin bi amri dunya al-ghafili anit tazawwudi li ukhrahu kama tali insanin ja'ahu sab'un wa yuridu ayyaftarisahu wa waqa'al dzubabun fasghala bidabit dubabi wa taf'ihi anit taharati minas sabu. Nah, ini lucu. Ya, ini kita bahas ya. Wa mithalul mahmumin, diumpamakan seorang yang ya bi amri dunya, orang yang apa tadi? Disibukkan, disusahkan. Mahmumin itu adalah orang yang disusahkan, artinya direpotin ya, bi amri dunya. Urusan dunia pagi siang sore malam, pagi siang malam, malam dari siang siang malam malam jadi malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, yang diurusi dunia saja. Kita introspeksi ya, kita masing-masing ya. Al-ghafilah anit tazawudi ili ukhra, dan sebaliknya orang itu ghaflah, lupa. Dunia itu adalah manzilatun, hanya mampir ngombe. Wa darul abadiyun adalah akhirat ya. Sehingga kita itu ghaflah anit tazawud, mempersiapkan lil ukhra, untuk akhirat. Ini mari kita lihat ya. Kama salil insanin ja'a sabu, seperti halnya seseorang ya didatangi sibak. Sabuun sibak, binatang buas, bisa ular, bisa singa, bisa harimau dan sejenisnya. Wa wajudi ayyaftari sahu, maka dengan demikian di dalam satu momen setelah hewan sibak itu ingin menerkam, huwa itu baliknya itu ke sibak, yuridu mengendaki ayah tari, dan kamu itu akan diterkam, akan disam. Wa waqa'ala itu babun, dalam satu momen ya, dalam satu momen menceloklah laler di kita. Di depan ada singa, ada lalat, ada di lengan kita, katakan di sebelah kiri lengan ya. Fastaghala bidamid dubab, yang kita sibuk itu adalah urusan lalat itu. Tidak takut dengan singa. Ya. Yang kita sibukkan urusan dunia yang kecil seperti lalat itu. Tidak takut dengan nanti neraka yang akan menerkam kita. Karena disibukkan di mata kita itu hanya dunia. Ya, maka dengan demikian bastal bidzammi dzubab wa tafihi anit tahrimin nasyabu, kita lebih sibuk untuk menghalau lalat itu daripada kita menyelamatkan dari terkaman singa tadi. Jadi sibuk urusan dunia, lupa urusan akhirat, itu umpamanya seperti itu ya. Maka dengan demikian ya, anit tahar wa taf'ihi anit tahari minas sabu wal haqqun, dan itu mestinya adalah yang benar, kita harus kepada akhirat. Inna hadza 'abdun ahmaqu faqidi wujudil aql. Ya, kira-kira orang seperti ini apakah mempunyai wujudul aql? Ini kira-kira masuk akal enggak ini? Orang seperti itu benar enggak sih? Ada musuh, kita kok asik dengan yang kecil-kecil. Ada yang abadi di akhirat nanti, kita kok masih kecil urusan dunia yang kita kejar. Ini wujudul akal. Dia itu punya akal enggak? Kira-kira gitu kan? Walau karena mutasifan fil akal, maka dengan demikian orang seperti ini adalah orang yang betul-betul tidak punya akal. La zaghalal amrul asad, maka dengan demikian itu dia itu adalah manusia yang menyibukkan, ya, contohnya menyibukkan amrul asad ya, dari harimau tadi, masalah harimau, wa sholatul wajhu alaihi,
dan kemudian mengenai dia tidak takut terkaman dan serangan haram itu, maka dengan demikian anfikril fitubab, maka dengan demikian itu dia hanya memikirkan lalat. Ini perumpamannya dari Syekh Tajuddin. Kalau kita itu hanya urusan dunia, itu seperti urusan lalat. Lalat kok dicari. Lalat itu sumber penyakit. Dunia itu lek kenemenen ya penyakit. Ngono lho kok digoleki ra karo-karuan. Kira-kira kan gitu kan? Begitu loh. Kejar malam fitnah, ngejar kekuasaan, jabatan, ngejar. Waduh. Nah, jangan, kira-kira nggak boleh. Itu adalah kamu itu disebut dengan humkun amhak, orang yang kumprung, orang yang tidak punya akal, orang yang betul-betul dan hanya mencari apa? Mencari dari lalat, menganggap lalat itu lebih penting daripada macan. Wa kadzalikal muhtamun bi amrid dunya anit tajawul akhirah dalla dzalika minhu ala wujudi humqihi id law kana fahman aqilan. Wa kadzalikal muhtimun, dan begitu juga seseorang muhtimun, orang yang selalu disibukkan dengan bi amrid dunya, dengan urusan dunia, anit tajawul akhirah, dari dari mempersiapkan bekal ke akhirat, dalla dzalika min ala wujih humkihi, maka dengan demikian sungguh mereka itu adalah orang yang bodoh, ya. Idlau kana fahman akilan, jika orang tersebut memahami dan punya akalnya hidup. Enggak, berarti akal kita enggak kita pakai, karena kita lebih senang pada lalat daripada macan tadi. Macan yang mau menerkam, tapi kita asik urusan dunia. Ini loh, mati itu mau datang. Ini loh, malaikat Israel mau datang. Asik aja. Masih, ya Allah, malaikat Israel jangan cabut nyawa saya. Saya masih itu loh, belum nyatat neraca kekayaan saya loh. Ini malaikat sudah datang, masih sibuk dengan urusan lalat. Ini banyak loh ya. Orang mau meninggal yang diingat bukan Allah, tapi harta. Itu banyak. Memang di dalam hidupnya itu adalah hanya harta. La tahabbalid daril akhirah allati wa mas'ulun an mawa anha wa maqufun 'alaiha. Maka dengan demikian orang itu mestinya harus mempersiapkan akhirat. Mengapa? Allati wa mas'ulun anha. Maka di dunia ini nanti kamu akan mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. Kowe kapan? Ibadahmu seberapa? Biasa zikir enggak? Biasa sholat malam enggak? Ditanya. 24 jam itu kamu untuk saya berapa? Kata Allah. Ditanya. Jangan-jangan hanya beberapa menit lamcing itu. Sholat lamcing, habis salam pelencing, ya, tidak pernah zikir. Nah itu dimintai pertanyaan, ya. Wa maqufun 'alaiha, dan nanti kita di akhirat ditahan dulu. Oh enggak boleh, kamu jangan masuk surga, belum, masih neraka beribu-ribu tahun dulu, ditahan dulu. Meskipun akhirnya masuk surga, ya. Kita mau seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ditahan, wa mauqufun, nanti ditahan dulu 'alaiha, kepada akibah nanti di akhirat. Kita tidak dalam wa'idkhul jannata bighairi hisab, tanpa hisab masuk surga, enggak. Orang seperti ini kalau urusan dunia terus, dia akan dihisab dulu, nanti dulu. Hartamu melupakan kepada saya, latul hikum amwalukum wa auladun an dzikrillah. Hartamu, anakmu, keluargamu itu menjadikan kamu itu lupa pada saya. Enggak, saya belum memberikan izin kamu masuk surga dulu. Kira-kira fala yastahil bi amri rizki, maka dengan demikian kamu itu malah fala, seharusnya yastahil, sebaiknya kamu itu jangan menyibukkan bi amri rizki, urusan rezeki.
Kalau urusan rezeki ndak ono TE bicara. Wah, ini itu ya. Fa innal ihamda bihin nisbati lil akhirah, maka dengan demikian dinisbahkan tadi kamu itu urusan dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Urusan lalat terus ya, daripada macan tadi dinisbatkan ke situ ya. Nisbatut dubab ila mufaja'il asadi wa hujumihi, maka dengan itu kamu itu seperti dibandingkan lalat dengan terkaman dan serangan harimau. Tapi manusia lebih senang diterkam harimau. Tapi kebanyakan manusia senang untuk mempersiapkan diri menjadi kayu bakarnya neraka ya. Karena asik dengan lalat tadi. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa madhul muttahir lil amati ka'abadil malik la yara anna law ma sayyi say'an wa la ya'tamidu 'ala tihari ma fi yadihi. Diumpamakan orang yang mampu mengemban amanah Allah, ka'abdil malik, seperti seorang hamba yang bagi murid, bagi tuannya, la yara anna lahu ma sayyi say'an. Bagi seorang hamba itu seperti hamba yang memiliki sesuatu di tangannya, tapi itu ada sayyidin, punyanya sayan. Sayan itu punyanya tuannya. Lah, hamba itu, ini artinya gini, dunia itu kan milik Allah. Lah, kamu itu kok miliki, kira-kira kentil. Itu milik Allah, kamu itu sibuk dengan memiliki dunia itu, kira-kira gitu ya. Wala ya'tamida 'ala tihari ma fi yadihi. Maka dengan demikian seorang hamba yang bagus itu tidak peduli saya itu, ini yang punya saya itu siapa. Ini hanya titipannya Allah. Dunia itu titipan Allah. Wala yadalahu minhu fima la yahtaru sayyidulahu. Tiada lain apa yang kita miliki itu adalah la tahrah ruhus sayyidulahu. Dia itu tidak dalam posisi memilih. Bukan miliknya kok. Padahal tuannya kan punya ini. Maaf ya, ini ibarat tuannya itu memberikan, ini kunci BMW, ini kunci Ferrari, ini kunci Alphard, gerakan tuh, ini kunci Mercy. Nah, posisi hamba kan tidak memiliki, hanya memegang kunci tadi. Lah, anehnya manusia itu apa? Dititipin oleh Allah merasa memiliki. Ini yang salah. Ini bagus banget ini perumpamaannya. Faida fahima nafdal abdu anal imsaka muradus sayyi. Maka dengan demikian penggunaan dari semua yang dititipkan oleh Allah tadi diibaratkan syai'un tadi, maka penggunaannya adalah muradus sayyi, yang dikehendaki Rasulullah, yang dikehendaki oleh tuannya. Mas, kita pakai Avanza aja, kita pakai Jazz saja, enggak usah pakai itu, kira-kira gitu kan? Tidak berarti pembantunya itu mengatakan, Pak, jangan ini, pakai Mercy aja loh. Jadi supirnya itu lebih senang nempatin daripada bosnya. Akhirnya kan gitu. Nah, ini yang nggak benar. Kadang-kala kita itu dititipi malah seperti seakan-akan memiliki. Padahal muradus sayyidin mestinya itu adalah yang dikehendaki adalah oleh tuannya. Tapi anal imsak, kita diminta untuk merawat, menjaga, gitu ya, menjaga amanahnya dari tuannya. Amsaka li sayyidillah nafsih, maka dengan demikian kita ya menjaga titipan Allah tadi, apapun li sayyidi, untuk Allah, marjutratul akhirah, bukan kepentingan kita, la li nafsih, bukan untuk diri kita. Seringkali kenyataannya kita li nafsi, harta kita itu dengan seneng-seneng nafsi ya. Hatta yatakharru maudhi'an sarfihi, maka dengan demikian sampai tuannya itu
maudhi'a sarfihi, sampai akhirnya tuan itu adalah menggunakan sesuai dengan tasarufnya, ditasarufkan ya. Fayakunu lahu sarifan hina yafhamu min saidi iradati sarfihi, fayakunu maka keberadaan dari barang-barang tadi sarifan yang ada di badan kita, lahu yang dititipkan itu sarifan akan dibuat hina yafhamu, kemudian kita harus paham abdun tadi min sayyidihi dari apa yang menjadi kehendak sayyidnya, idza arada iradata sarfi, ketika mau membelanjakan. Ini tak titipin ya, zakat kamu sekian, zakat malnya sekian, zakat profesinya sekian, tak titipin. Kamu belanjakan, bukan kamu emplop sendiri, bukan dipek sendiri, dinikmati sendiri, ada hak sosial. Nah, kira-kira kan gitu ya pengertiannya. Seperti abdun tadi, ini bukan punya kamu, ini punya tuanmu. Loh, kamu kok seenaknya, oh hari ini pakai ini, pakai itu, padahal tidak diperintahkan oleh tuannya. Fahada bi amsihi ghairu malumin li annahu amsaka li sayyidih, maka dengan demikian budak seperti tidak akan dicela nanti, karena dia sudah menyimpan bi'amsakihi ya ghairu malumin, menyimpannya itu sudah bagus ya. Maka dengan demikian li'annahu amsaka lisadi, cara menyimpan harta-harta tadi sesuai dengan perintah Allah yang memilikinya. Gitulah ya. Ini ibaratnya bagus banget menurut saya dalam ini. Ini seringkali orang lupa ini, dititipi merasa punya. Nah, dikasih belanja ini itu disuruh tapi tidak, karena menganggap dia punyanya sendiri. Nah, itu ya. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa kadzalika ahlul ma'rifah billah in badalu fa fihi wa an amsaku falahu yabtahu ma fi ridahu wa la yuridu bibadlihim wa imsakin illa iyahu. Begitu juga para salikin yang saya hormati, bagi ahlul ma'rifat, bagi seorang ahlul ma'rifat arifin, in badalu mafihi wa in amsafalahu, maka dengan seorang makrifat itu jika menyimpan atau menahan sesuatu itu adalah karena Allah ya. Ibu Emi di mute dulu Bu Emi. Oke. Bu Emi muslimat Jember di mute dulu. Jadi dengan orang yang ahli makrifat disimpan dan membelanjakan itu karena apa? Karena Allah. Dia tidak dalam posisi sekehendaknya. Ya. Apa yang diperintah Allah, di situ ia lakukan. Yabdahu ma fi ridha, maka dengan demikian dia itu adalah ahli ma'rifat, itu selalu mencari ridha Allah. La yuridu bi dzalbihi wa imsakin illa iyyahu, tidak akan pernah menyimpan sesuatu dan tidak membelanjakan sesuatu karena apa? Illa iyahu, hanya karena illa kecuali iyahu kepada Allah. Jadi orang makrifat itu dia nggak punya duit, ini punyanya Gusti Allah ya. Oh belanjakan, Nah ini kan kita sulit, suruh belanjakan enggak juga, karena kita merasa memiliki. Ini bukan ahli makrifat ya. Fahum khuzanun muna'aun wa abidun kabarun wa abraun karomahun. Maka dengan demikian orang yang makrifat fahum itu khuzanun adalah abidun, maka dengan demikian itu yang umnaun, yang bisa dipercaya, dititipin tapi dijalankan dengan baik. Wa abidun, orang itu adalah abid, seorang hamba yang bagus. Ka kubara'u wa abraun wa karoman, ini adalah bendaharaan yang bagus, hamba yang agung. Wa abraun karoman, dan orang ini adalah seorang yang mulia. Karom kuramaun, orang itu yang mulia. Akrom, orang itu mulia. Inilah Bapak Ibu sekalian yang seharusnya kita ingin kejar.
qad harrarahumul haq min rizqil athar falam yamilu ilaha yuhibbu walam yuqilu alaihi biwat. Maka ahli ma'rifat itu harrahumul haq akan dibebaskan dari Allah ya, min rizqil athar, dari diperbudak sesama makhluk. Tidak peduli saya punya alhamdulillah, enggak punya alhamdulillah, saya tidak diperbudak oleh makhluk athar, sesuatu yang ada dunia. Enggak, dunia harus saya kendalikan, saya tidak boleh dikendalikan oleh dunia menurut si ahlul ma'rifat. Falam yamilu ilayya yuhibbu walam yuqilu alaihi biwat. Maka dengan demikian dia tidak akan condong kepada makhluk ya, ilayya bihubbi, dengan mencintai segala-galanya kepada makhluk itu, walam yuqilu, dan dia tidak akan menghadapkan dirinya itu alaiha, kepada makhluk, biwutin, dan menyenanginya itu dengan betul-betul. Punya atasan iya, tapi jangan disembah. Kamu tuh takutnya kalau atasan sih. Nah ini loh, bener enggak ya? Kalau atasannya ya Allah marah sedikit itu takutnya, makan aja udah nggak bisa. Jam 2 malam dipanggil datang. Tapi dipanggil oleh Allah, ayyasailun, mana hamba saya di tengah malam, nggak ada yang datang tuh. Mana ayul mutafirun, siapa yang minta maaf pada saya, nggak ada yang datang tuh. Tapi kalau atasannya ya, orang tua meninggal pun dia hanya nyut, hanya ngelayat tuh, habis itu balik. Itu orang tua lebih ditakuti dari atasannya, betul nggak sekarang ini? Karena takut jabatannya dilorot, takut tidak naik pangkat. Ini manusia sekarang lebih takut pada atasannya daripada orang tuanya, lebih takut pada Allah daripada atasannya, hanya urusan dunia ini. Jadi seorang ahli ma'rifat nggak peduli manusia, nggak peduli terhadap kepentingan dunia. Dia memiliki untuk makrifat, dan dia tadi hanya menjalankan atau menyimpan amanah yang diberikan Allah itu hanya karena Allah, diperintahkan oleh Allah. Mana'ahum min dzalika ma askanahu fi qulubihim min hubbillahi wa wuddihi. Maka dengan demikian kemampuan pencegahan ahli ma'rifat tadi itu diberikan oleh Allah terhadap kecenderungan itu mengenai makhluk, dan kebenaran adalah untuk ketenangan ya, fi qulubihim, askanahu fi qulubihim. Jadi orang ahli ma'rifat itu tenang, duwe rezeki alhamdulillah, kurang alhamdulillah, ndak ngurangi, ndak ngefek kecintaannya dia kepada Allah, karena dia sudah dicegah, diputus dari urusan dengan manusia, dan dia itu min hubbi wa wuddihi. Maka dengan demikian dia itu adalah hanya mencintai kepada Allah ya, yang hanya dicintai. Wa lam ta'lata bisudurihim, maka dengan demikian dia akan memenuhi urusan hatinya itu adalah fi sudurihim, itu tenang. Min azamati wa majdih, yaitu sebuah keagungan dan keluhuran Allah yang dia cari. Maka dengan demikian fasarat asya'u fi aidihim lahiya fi khizanitillahi min qabli antasilai ilaihim. Maka dengan demikian semua masalah tadi bagi orang fasarat asya', bagi orang-orang ahli ma'rifat itu adalah asya'un fi aidihim, dia simpanannya Allah itu ya, dia enggak peduli. La hayya fi khazanatillah min qabli an tasil ilaihim, dan semua yang diberikan Allah itu, yang dititipkan Allah itu fi khizanihi, di dalam sebuah apa tadi, gudang tadi ya, di dalam sebuah gudang itu, min qabli azlahim, sebelum datang juga sama, diberi oleh Allah untuk Allah, dikembalikan pada Allah. Sebelumnya itu milik Allah, dikembalikan kepada Allah. Ini yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya kalau ada orang meninggal, tapi segala sesuatu ini milik Allah, dibelanjakan untuk Allah. Saya dititipin dunia untuk maslahatul akhirah, untuk Allah
dan keadaan barangnya itu tetap, karena ini adalah amanah. Ini disebutkan qabli antasila ilahim, sebelum semua amanah itu datang kepada dia masih tetap, karena dia amanah. Ya, ilman minhum bi anna ta'ala yamlikuhum, ilman karena dia tahu, ya, minhum dari semua amanah itu bi Allah, maka sesungguhnya Allah itu adalah apa? Allah itu adalah yamlikuhum, Allah lah yang memiliki, bukan kita. Kita hanya dititipin. Kadang-kala kita lupa, dititipin dikira punyanya, miliknya. Tangannya digenggam, tidak mau pernah membagi. Padahal diminta untuk bayar XYZ, zakat, fitrah, infak, sedekah, ya kan? Tapi tidak mau, dikira punyanya. Wayam liku malakahum, maka dengan demikian apa saja yang diberikan oleh Allah adalah malakahum, itu milik Allah. Nah, dengan demikian kuncinya ini terakhir, ya, bayanul lil mu'tabirin wa hidayatul mustabsirin. Maka dengan demikian itulah penjelasan dan suri tauladan dan petunjuk bagi orang yang waspada. Tadi kan disebutkan kan contoh, itulah adalah bayanul mu'tabirin. Itu adalah suri tauladan, iktibar, keterangan yang jelas, wa hidayatun, dan itu adalah apa yang kita mohonkan hidayah lil mustabsirin, bagi orang kita adalah orang yang waspada. Nah, ini kata kunci terakhir, wa huwa anna man kharaja an tadbiril li nafsihi, wa huwa siapa saja orang yang telah diberikan bayan tadi, diberikan petunjuk tadi, anna man kharaja, di mana orang itu mengeluarkan diri kita di dalam hati kita, an tadbiril nafsihi, dari mengatur kepentingan-kepentingan diri sendiri. Sudah saya serahkan pada Allah, dan saya tawakal. Saya sudah berupaya, saya sudah ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal Allah, ya, cukup di situ. Ya, man kharaja an tadbirihi li nafsihi, siapa orang yang keluar dari dirinya tentang mengatur kepentingan dirinya, ya, kanallahu wal mutawalli bi husnit tadbir. Ini bisa jadikan moto, ya, kalau kita bikin moto itu. Karena Allah, maka sesungguhnya Allah itu adalah, ya, huwal mutawalli, yang akan menyelesaikan. Allah yang akan menangani urusan kita bi husnin, dengan segala urusan yang baik-baik, tadbiri lahu, yaitu yang menyangkut kepentingan kita. Jadi ini kita harus percaya. Kalau percaya, insya Allah semua hidup kita akan mendapatkan kecukupan di dunia dan di akhirat. Jadi ini, ya, saya ulang satu kalimat terakhir, man kharaja an tadbirihi li nafsihi kanallahu wal mutawalli bi husnit tadbirilah. Siapa orang yang sudah mampu keluar dari pengaturan terhadap kepentingan diri sendiri, maka Allah lah yang akan mencukupi dan mengatur dengan segala aturan kepentingan yang baik untuk diri kita. Demikian, terima kasih para ibu dan bapak sekalian. Semoga akhir dari ngaji kita di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapatkan ilmu nafi', ya, ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita di yaumil akhir. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.